Hi, it's me, Indah. Hai, balik lagi bareng sama aku. Dan setelah beberapa waktu yang lalu kan aku sempet nih ngebahas tentang perbedaan profesi psikolog, psikiater, dan juga hipnoterapis. Setelah video itu aku angkat, jadi banyak banget nih yang nanya sama aku terkait konseling psikologi. Banyak banget yang nanya sebenarnya konseling itu apa, terus kapan kita tahu kalau kita butuh konseling sama psikolog. Dan jadinya ada juga beberapa yang nanya, kok kayaknya konseling psikologi itu mahal, terus rasanya kok cuma ditanya-tanya doang tapi nggak dapet solusi apa-apa. Nah, hari ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian semua sebenarnya konseling psikologi itu apa dan apa aja yang harus kalian lakukan, plus apa aja yang harus kalian persiapkan ketika kalian ketemu sama psikolog untuk melakukan konseling psikologi. Jadi konseling itu apa sih sebenarnya? Konseling psikologi itu adalah proses bantuan yang diberikan untuk membuat klien bisa menemukan solusi permasalahannya. Nah, dari definisinya aja kan kita udah tahu nih ya, kalau sebenarnya konseling psikologi itu bukan proses psikolog memberikan advice, bukan proses psikolog ngasih masukan, ngasih solusi. Tapi solusinya itu akan keluar dari mulut kalian sendiri, dari hasil proses berpikirnya kalian sendiri. Jadi kemarin tuh banyak juga tuh yang nanya sama aku, sebel deh udah ketemu sama psikolog 2 jam ngobrol tapi cuma ditanya-tanya doang, gak dikasih solusi apa-apa. Ya karena memang tugasnya psikolog itu untuk menjadi kacanya kalian, untuk mirroring tentang keadaan atau masalah-masalahnya kalian. Jadi pas kalian datang nih, kita nggak bisa tuh kayak misalnya ngasih tahu, oh lebih baik kalian melakukan A, B, C, D, E. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita ngasih solusi itu ke kalian, terus pas kalian jalanin ternyata solusinya salah. Nanti yang disalahin siapa? Kita dong, karena kita memberikan solusi yang tidak tepat untuk permasalahannya kalian. Dan kalau setiap datang ke konseling psikologi, kita selalu memberikan advice, kita selalu memberikan solusinya ke kalian, kalian jadinya nggak mandiri. Next nih kalau misalnya ada masalah-masalah lagi, kalian akan datang lagi ke kita untuk meminta solusi. Karena konseling psikologi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat klien bisa merasa mandiri. Aku ibaratin deh gini, ketika seseorang punya permasalahan psikologis, bisa dibilang yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya, yang ada di emosinya, itu kayak benang kusut. Gak jelas nih, yang ini jalurnya kemana, yang ini jalurnya kemana, keikatnya kemana, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian melakukan konseling psikologi dan ketemu sama kita, ketemu sama psikolog, kita itu membantu kalian untuk mengurai satu-satu benang permasalahan kalian. Ketika benangnya udah terurai satu-satu, disitulah kalian udah mulai bisa lihat, sudah mulai bisa memetakan, oh masalah saya itu A, B, C, D, dan E. Oh yang mana yang prioritas ya, mana dulu yang harus saya selesaikan. Terus kira-kira solusinya harus seperti apa ya, apa yang harus saya lakukan. Jadi tugas kita tuh sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kalian datang ke psikolog, tujuannya adalah untuk meminta solusi, ya kita tidak akan memberikan solusi karena harus kalian yang berpikir sendiri, kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk permasalahan kalian. Karena yang paling tahu permasalahannya kalian, yang paling tahu diri kalian ya juga kalian sendiri. Nah, terus ditanya lagi nih, kalau gitu kapan sih kita ini tahu kalau kita harus ketemu psikolog buat ngelakuin konseling? Ketika kita mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri, ada hal yang mengganggu di diri kita, khususnya secara psikis ataupun mental, terlebih itu sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, artinya di situ kita memang sudah mulai merasa memiliki gangguan secara psikis, sudah mulai merasa tidak nyaman. Tapi sebelum kalian memutuskan untuk datang ke psikolog, psikiater, ataupun dokter, coba deh kalian ngobrol dulu sama teman-teman terdekat kalian, sama keluarga, ataupun siapapun orang-orang di sekitar yang kalian percaya. Karena pada dasarnya ketika seseorang memiliki masalah tertentu, merasa stres dan lain sebagainya, yang pertama harus dilakukan adalah berbagi cerita untuk mengurangi si beban yang memang sedang dirasakan. Kalau misalnya setelah cerita ternyata belum bisa juga nih membuat kalian merasa nyaman, belum bisa juga membuat kalian merasa tenang, barulah kalian ketemu dengan ahlinya, ketemu sama psikolog. Nah, ada yang bilang juga nih, katanya kalau misalnya proses konseling psikologi itu mahal. Sebenarnya tergantung. Kenapa? Karena untuk biaya proses ketemu sama psikolog sendiri juga itu ada macam-macam jenisnya. Kalian bisa cek nanti, kalian bisa lihat lebih jauh. Ada yang namanya dari mulai low, middle, dan juga high. Itu tergantung masing-masing layanannya, tergantung biro yang memberikannya. Nah, sebenarnya kalau kalian merasa kesulitan dalam biaya konseling psikologi, udah banyak banget kok puskesmas maupun rumah sakit yang membuka jasa konseling psikologi dengan biaya yang pastinya sangat-sangat terjangkau dan memudahkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan konseling psikologi.
Terus berapa lama sih kita harus melakukan konseling psikologi? Ada yang bilang katanya sejam cukup, 2 jam cukup, 1 pertemuan cukup, tapi ada juga yang sampai harus lebih dari 2 atau 3 pertemuan. Nah itu balik lagi, tergantung permasalahan kalian dan tergantung seberapa besar keterbukaan kalian sama psikolog bersangkutan. Dalam konseling, kita itu ada proses yang namanya building trust, membangun kepercayaan antara psikolog dan juga klien. Dan itu dilakukan di pertemuan pertama. Terkadang building trust ini nggak bisa diselesaikan atau ditemui hanya di pertemuan pertama. Bisa aja proses building trust masih dilakukan di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga. Kenapa? Karena mungkin klien belum percaya sama psikolognya, jadinya klien belum terbuka penuh sama psikolog. Akhirnya cerita yang disampaikan klien juga belum dalam. Klien juga belum bisa memberikan cerita-cerita yang bisa digali lebih lanjut atau lebih dalam oleh psikolog itu sendiri. Jadi prosesnya berapa lama? Yang pertama, tergantung seberapa besar permasalahannya. Yang kedua, tergantung seberapa terbukanya klien dan seberapa percayanya klien sama psikolog. Dan yang ketiga, tergantung juga klien ini punya willingness yang tinggi nggak sih untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena bisa aja ketika lagi proses penyelesaian atau proses konseling, terus klien ini merasa sudah tidak mau lagi ketemu psikolog, padahal prosesnya belum selesai. Lalu akhirnya permasalahan belum selesai, solusi belum ditemukan, tapi klien ini sudah mangkir dari janji ketemu, klien udah nggak mau lagi ketemu sama psikolog, akhirnya masalahnya juga jadinya nggak bisa selesai. Nah, mudah-mudahan semua informasi yang tadi aku kasih ke teman-teman bisa membuka pikiran kalian tentang proses konseling psikologi. Jadi, kalian sekarang sudah mulai bisa membedakan apa sih bedanya hanya sekedar curhat sama konseling psikologi. Kalian juga udah mulai bisa membedakan bahwa konseling psikologi itu pada dasarnya bukan giving advice, tapi justru membantu kalian untuk menguraikan masalah kalian dan pada akhirnya akan menemukan solusi dari permasalahan kalian sendiri. Dan yang paling penting terkait biaya, kalian bisa cari banyak banget literaturnya, kalian bisa cari banyak banget referensi, khususnya buat kalian yang merasa bahwa oh kayaknya konseling psikologi mahal ya. Enggak kok, banyak banget konseling psikologi yang mempermudah kalian, khususnya dalam hal biaya, apalagi kalau memang diantara kalian basically memang punya riwayat misalnya kurang mampu secara finansial. Jadi selama memang prosesnya kalian mau berusaha untuk cari tahu lebih dalam, itu layanannya pasti selalu ada kok.